Shalom adik-adik. Kari senang sekali ya pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu. Adik-adik sudah siap nggak ibadah pagi hari ini? Ayo. Adik-adik kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di pagi ini Tuhan, kami boleh untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan buka hati telinga kami, supaya setiap apa yang akan diberikan oleh kakak sekolah minggu kami Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami hati yang sukacita dan gembira. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, sudah siap memuji Tuhan pagi hari ini? Sudah dong, sudah siap dong. Ayo Kak Ari, hari ini kita mau memuji apa ini pagi hari ini? Hari ini kita mau memuji mata Tuhan melihat. Nah, bangkit berdiri ya adik-adik. Oke. Semua tepuk tangan yuk di rumah yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Yes. Ingat ya Kak Ari ya. Kita harus apa adik-adik? Harus hati-hati. Hati-hati. Karena Tuhan Yesus itu melihat. Ya, meskipun Tuhan nggak kelihatan, tapi Tuhan bisa melihat kita ya adik-adik. Jadi kita harus apa? Berhati-hati. Kak Ari punya tangan berapa? Punya tangan 2 Kak Oli. Kak Oli punya mata berapa? Mata Kak Oli 1, 2. Ada 2. 2. Terus mulutnya ada berapa ya adik-adik? 1 nih buat berbicara. Kalau kaki dan kita makan. ada berapa kakinya Kak Ari? 2, kanan dan kiri. Adik-adik, kita mau nyanyi apa Kak Ari? Hati-hati gunakan tanganmu, mata, mulut, dan kaki kita. Sudah siap belum? Yuk, sama-sama bangkit berdiri ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati. Ali, kita harus hati-hati nggak? Oke. Iya betul, harus hati-hati ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu.
Adik-adik, pagi hari ini kita sudah diingatkan harus selalu berhati-hati. Ya, adik-adik ya, menggunakan tangan kita, mata kita, mulut kita, kaki kita harus berhati-hati. Ayo Kak Ari, kita mau siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami memuji Engkau ya Bapa. Kami membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berhati-hati dalam menggunakan tangan kami, mata kami, mulut kami, kaki kami. Terlebih hati kami Tuhan. Kami mau menjaga hati kami supaya lewat firman Tuhan pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan diingatkan untuk kami selalu hidup menurut teladan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Engkau mengurapi Tuhan KIV yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik yang percaya semua katakan amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita ibadah online lagi ya, nggak bosen kan? Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Alkitabnya dibuka. Siapa yang sudah punya Alkitab? Saya kak. Ya, yuk Alkitabnya dibuka. Di mana ya kita akan membuka Alkitab kita hari ini? Di Amsal ayat 8 pasal 18 ayat 21. Yuk dibuka. Kalau yang belum dapat cari dulu Alkitabnya. Ya, terus kita buka di Amsal 18 ayat 21. Sudah dapat adik-adik? Yuk. Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hidup dan mati
dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Apakah itu artinya ya Kak? Kok bisa ya hidup dan mati dikuasai lidah? Adik-adik, lidah itu adalah bagian tubuh kita, organ tubuh kita yang paling kecil dan berada di dalam, tidak kelihatan. Tetapi dengan lidah itu kita bisa melakukan atau mengatakan hal-hal yang merusak segalanya. Dengan lidah kita bisa menyakiti hati seseorang. Dengan lidah kita bisa membuat orang itu berantem. Dengan lidah kita bisa membuat orang itu saling mengasihi. Dengan lidah kita bisa membuat orang itu saling memaafkan. Nah, kegunaan lidah adalah untuk mengatakan berbicara. Nah, adik-adik ya. Nah, kalau tanpa lidah kita tidak bisa berbicara. Tetapi lidah sangat besar sekali pengaruhnya ya adik-adik ya. Nah, sekarang perkataan apa saja Kak yang baik dan yang benar, yang patut dikatakan dan yang tidak patut dikatakan. Yuk, kita lihat tayangannya. Nah, adik-adik, tadi di sana banyak kata-kata ya. Ada yang baik, ada yang gak baik. Bohong, mengejek, menghina, sombong, dan lain-lainnya. Nanti kita bahas satu-satu ya, tapi gak semua. Nanti waktunya gak selesai-selesai ya. Adik-adik ya, sekarang kita akan membahas yang bohong. Nah, bohong itu apa ya Kak? Bohong itu mengatakan hal yang tidak baik ya, mengatakan hal yang tidak benar ya adik-adik ya. Kita lihat Alkitabnya yuk, ada di mana ya? Di kitab Mazmur ayat pasal 5 ayat 6. Nah, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci orang yang melakukan kejahatan. Adik-adik, mungkin ini ayatnya salah ya. Nanti kita lihat lagi ya adik-adik ya. Dikatakan bahwa berbohong itu membinasakan. Bohong itu Tuhan itu tidak suka dengan orang yang bohong. Bohong itu bagi Tuhan itu menjijikkan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita itu bohong itu sekali kita berbohong, kita akan melakukan kebohongan selanjutnya ya adik-adik ya. Jadi bohong itu mengikat adik-adik. Kalau kita melakukan 1 kali, kita akan melakukan 2 kali, 3 kali dan seterusnya ya adik-adik ya. Contohnya misalnya ya, kalian waktu di kelas, di sekolah minggu mungkin ya adik-adik ya. Terus ada teman yang datang, dia ngintip-ngintip nih dari luar. Terus manggil-manggil. Nah, karena kalian takut ngomong ke gurunya, kemudian kalian bohong sama gurunya. Kak, mau izin ke kamar mandi. Nah, begitu. Kemudian kamu keluar. Nah, setelah di luar ternyata kalian
gak kamar mandi, cuma ngobrol sama teman kamu. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kemudian sadar, sudah terlalu lama, saya kembali dulu. Nah kemudian di kelas kakaknya menegur lagi, kok kamu lama ke kamar mandinya? Iya kak, ngantri. Nah bohong lagi kan, tadi pertama sudah bohong, terus bohong lagi. Nah kebohongan itu selalu beruntun adik-adik. Kebohongan itu selalu diulang-ulang terus bohong terus ya adik-adik ya. Jadi jangan suka bohong. Ayo di sini siapa yang suka bohong? Nah setelah mendengar firman Tuhan ini tidak boleh bohong lagi ya. Kemudian yang kedua apa ya itu? Mengejek. Mengejek adik-adik. Mengejek itu bagaimana adik-adik? Tulisan kamu jelek sekali ya. Boleh enggak? Enggak boleh ya. Adik-adik ya siapa di sini yang suka mengejek? Enggak boleh ya mengejek ya. Nah mengejek temannya enggak boleh. Kamu pendek. Enggak boleh ya adik-adik ya. Kamu jelek. Juga enggak boleh. Kemudian apalagi kalimat berikutnya? Menghina. Nah, menghina itu di dalam kitab Amsal 14 ayat 21 bagian A dikatakan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Nah, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Kita ambil yang A saja. Siapa yang menghina sesamanya berbuat dosa. Ternyata menghina juga dosa loh Kak. Iya, siapa di sini suka menghina temannya? Gak boleh ya adik-adik ya. Nah terus lanjut Kak. Yuk kata-kata apa lagi yang jelek? Sombong. Nah sombong. Adik-adik di mana ya sombong itu ayatnya? Di Yesaya pasal 2 ayat 11 dikatakan. Manusia yang sombong akan direndahkan. Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah adik-adik, apa dikatakan? Orang yang sombong akan direndahkan. Jadi jangan sombong. Sombong itu bagaimana ya Kak? Aku gampang. Kalau cuma menulis gitu saja 5 menit loh selesai. Kamu dari tadi nulis gak selesai-selesai. Jelek lagi tulisannya. Nah sudah sombong mengejek pula temannya. Boleh gak? Kak boleh ya adik-adik ya. Nah terus kata-kata yang lainnya yang jelek apa adik lagi? Bergosip. Bergosip itu apa? Bergosip itu perkataan yang tidak benar disebarluaskan. Jadi perkataan yang belum pasti kebenarannya disebarluaskan. Misalnya contoh ini ya. Si Adi, nah, tetanggamu namanya si Adi. Misal ya. Si Adi sakit batuk dan panas. Nah, kemudian kamu ngomong sama temanmu si Ani misalnya. Ani, itu loh si Adi sakit batuk dan panas. Jangan-jangan dia kena corona. Betul apa enggak? Itu sudah bohong ya. Juga sudah bergosip ya. Mengatakan hal yang tidak benar. Kemudian si Ani ngomong sama temannya. Ternyata si Adi kena corona. Ya tambah runyam ya adik-adik ya. Itu namanya bergosip ya adik-adik ya. Jadi satu berita disebarluaskan dengan ditambah-tambahi, kemudian diubah maknanya, diubah artinya. Nah itu juga tidak boleh adik-adik ya. Kemudian nah itu tadi masih banyak lagi sih kata-kata yang jelek yang tidak boleh dikatakan. Nah sebaiknya kita mengatakan apa? Hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu apa saja ya adik-adik ya. Yuk, hal-hal yang baik itu adalah menghibur. Nah, menghibur. Adik-adik kalimat kata-kata menghibur itu bagaimana ya contohnya? Oh, kamu sakit ya? Gak apa-apa, nanti sebentar lagi sembuh ya. Oh, kamu jangan sedih, papamu loh pasti sebentar lagi datang. Nah, kalau ada temannya yang menangis, ya kan? Karena misalnya tidak dibelikan permen sama papa mamanya, kita menghiburnya. Tuh enggak apa-apa, kalau gak makan permen loh enggak apa-apa. Kalau makan permen nanti giginya sakit. Nah itu kata-kata menghibur, juga kata-kata menasihati. Baik enggak?
baik ya. Sebaiknya kata-kata kita gunakan untuk hal-hal yang baik adik-adik. Jangan hal-hal yang jelek atau buruk. Terus apa Kak? Menasehati. Tadi Kakak sudah bilang, sudah mengatakan menasehati. Ayatnya di mana Kak? Ibrani 10 ayat 25 bagian C ya. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya adik-adik, artinya menasehati itu harus apa? Harus saling. Saling itu apa? Kalau kakak menasehati, kamu juga menasehati kakak. Boleh adik-adik ya. Kalau kakak salah, boleh dinasehati. Boleh diberitahu, Kak, kakak salah loh. Tadi ngomongnya seperti ini. Tak boleh ya Kak ngomong kayak gitu. Nah, boleh adik-adik ya. Atau ngomong sama mamanya. Mama tadi mama kok ngomong kayak gini ya. Itu salah loh Ma. Itu kata-kata yang jelek, kata-kata yang gak boleh. Nah, boleh menasihati. Kita dianjurkan untuk saling menasehati. Kemudian berikutnya, jujur. Ya, berkata jujur. Nah, adik-adik ayatnya di mana? Jujur Mazmur pasal 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Adik-adik, orang yang jujur itu ada masa depan. Bahkan orang yang jujur itu Tuhan menyediakan pertolongan. Ada ayatnya di Amsal 2 ayat 21, nanti dilihat lagi ya, adik-adik dilihat sendiri ya. Kemudian orang yang jujur itu bergaul erat dengan Tuhan. Nah, adik-adik ada di mana ayatnya? Di Amsal 3 ayat 32. Nah, nanti dibaca ya adik-adik ya. Terus orang yang jujur itu dengan orang yang mengatakan kata-kata jujur itu dapat menyelamatkan orang lain adik-adik ya. Di Amsal 12 ayat 6, orang yang jujur doanya itu selalu dikenannya. Nah, di mana? Amsal 15 ayat 18, dikenannya itu apa? Didengarkan ya, diterima ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kan kepingin kan doanya selalu didengar Tuhan. Nah, kemudian yuk kata-kata berikutnya, syukur. Nah, kita harus sering mengucap syukur, kata-kata yang syukur. Puji Tuhan, hari ini saya sehat, atau mungkin adik-adik mengalami kecelakaan tetapi diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya jadi enggak jatuh. Nah, begitu adik-adik ya. Kata-kata seperti itu harus sering dikatakan, sering diulang. Terus kata berikutnya lemah lembut. Kata-kata yang lemah lembut, yang baik, yang manis kata-katanya ya adik-adik ya. Yang menyenangkan orang lain ya. Yang merendahkan, bukan merendahkan diri ya, menyenangkan, memberikan yang terbaik. Kata-kata kalimatnya itu yang enak didengar ya adik-adik ya. Kemudian berikutnya kata-kata menyemangati. Nah, memberikan semangat, kata-kata yang memberikan semangat. Ayo, kamu pasti bisa. Kalau ada temennya yang, "Nggak wis, aku nggak mau. Nggak wis, aku pasti nggak bisa." Nah, kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Allah, kita harus sering menyemangati. Nah, adik-adik, dari sekian banyaknya itu ya, kata-katanya masih banyak sekali adik-adik ya. Nanti adik-adik pikirkan sendiri di rumah. Ya, nanti setelah ibadah ini kalian pikirkan sendiri. Kalau ada kata-kata, ada adik yang sering mengatakan kata-kata yang jahat, menyakiti hati orang lain, kata-kata yang kotor. Ayo, siapa di sini yang suka ngomong kotor? Siapa di sini suka miso-miso? Gak boleh, ya, gak boleh ya. Adik-adik ya, Tuhan tidak suka, ya adik-adik ya. Nah, kalau Tuhan tidak suka, kita bukan menjadi anak Tuhan yang baik. Tapi anak Tuhan yang baik selalu dengar-dengaran, ya, selalu taat. Nah, adik-adik ya, selalu berkata kata-kata yang baik. Jadi daripada kita memperkatakan yang jelek, yang jahat, yang membuat orang lain itu sakit hati, membuat orang lain itu jadi sedih, membuat orang lain menangis, lebih baik kita mengatakan kata-kata yang baik. Yuk,
kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ambil sikap doa, kita akan berdoa bersama-sama. Yang mau didoakan, karena sering ngomong-ngomong kotor, sering berbohong, suka mengejek, suka apalagi tadi ya, suka berkata-kata kasar ya, sombong, suka menghina ya adik-adik, yuk kita akan doakan adik-adik. Boleh diangkat tangannya ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan. Tuhan lihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri tahu masing-masing mereka Tuhan. Tuhan dapat melihat dimanapun dan apapun yang mereka lakukan. Saat ini mereka mengangkat tangan, ingin supaya mereka bertobat dan tidak mengatakan hal-hal yang buruk lagi. Tuhan jamah satu persatu anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.